mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب على ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سماوى يلقاه يضم مشددا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang jual beli dengan memberlakukan dua harga yang berbeda antara jual beli cash tunai dengan jual beli pembayaran bertahap atau dengan cara berhutang. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik untuk sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya dan membalasnya dengan banyak kebaikan di mana saja dia berada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang memberlakukan dua harga berbeda. Bila dijual dengan harga cash, maka harga barang tersebut lebih murah. Namun apabila dijual dengan cara pembayaran bertahap atau dengan cara hutang, cicil, maka harga lebih tinggi. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli seperti ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jual beli seperti ini terlarang, karena ini termasuk ke dalam jual beli al-bai'ataini fi bai'atin, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli. Banyak hadis yang menunjukkan larangan tentang jual beli, dua jual beli yang bergabung dalam satu jual beli. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'ataini fi bai'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Dan hadis-hadis yang lain yang serupa. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya jual beli, dua jual beli dalam satu jual beli itu bisa jatuh ke dalam riba. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jual beli seperti ini bukanlah termasuk jual beli yang terlarang. Jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang dibolehkan. Dengan syarat bahwasanya ketika terjadi akad jual beli
maka ditentukan salah satu dari harga tersebut. Sehingga ketika itu berlaku satu harga pada satu barang, pada satu penjualan. Demikian. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, sesungguhnya pendapat yang kedua inilah pendapat yang tepat dan kuat. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dalam jual beli seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, sesungguhnya hanyalah bentuk jual beli yang didahului dengan penawaran dua harga. Dan penawaran dua harga bukanlah jual beli, tapi ini hanyalah sekedar penawaran. Dan penawaran bukanlah jual beli. Oleh karenanya pendapat yang kedua ini mempersyaratkan adanya penentuan salah satu dari harga yang ditawarkan tersebut ketika terjadinya akad jual beli. Sehingga dalam hal ini jual beli seperti ini tidaklah termasuk dalam larangan an-nahyu 'anil bai'ataini fi bai'atin. Larangan tidak termasuk ke dalam larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang pedagang apabila menawarkan barang dagangannya, bila dijual barang tersebut dan dibeli dengan cara cash, maka harga ditentukan dengan harga sekian. Dan apabila dibeli dengan harga pembayaran bercicil, maka ditentukan harga lebih mahal. Semakin lama waktu pembayaran tersebut, maka semakin tinggi harganya. Maka ini sekedar penawaran. Akan menjadi sah dan halal jual beli tersebut apabila disepakati antara penjual dan pembeli. Ketika terjadinya jual beli ditentukan salah satu harga tersebut. Dan ini merupakan pendapat yang kuat. Ya. Ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu menentukan salah satu dari harga yang telah ditawarkan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian untuk jawaban dari kasus yang dipertanyakan. Dan dalam hal ini tadi sudah kita sebutkan ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yang menyatakan ya halal dan boleh dengan syarat ditentukan salah satu dari harga tersebut ketika terjadinya jual beli tersebut. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة وقل قال لولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari salah seorang saudara kita kaum muslimin yang bertanya tentang hukum memajang foto atau memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, foto makhluk bernyawa atau pakaian yang bergambar makhluk bernyawa.
Apakah pakaian tersebut bila diketahui memang itu sebuah hal yang terlarang, bolehkah diserahkan kepada orang lain? Ataukah harus dijadikan kain pel atau kain lap? Atau harus bagaimana? Ini pertanyaan dari saudara kita. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan untuk sang penanya jazakallahu khaira wa barakallahu fiik, syukran jazilan. Baik para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya membuat gambar, foto makhluk bernyawa ini merupakan perkara yang dilarang. Bahkan terdapat ancaman yang keras dari Nabi kita Muhammad SAW yang beliau bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tukang gambar, yaitu orang yang menggambar makhluk bernyawa. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi membuat gambar-gambar makhluk bernyawa ini terlarang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula memajangnya. Memajangnya maka ini juga hal yang terlarang. Sampai-sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, foto-foto makhluk bernyawa. Nah, tentunya apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu dibawa turun oleh para malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah atau kediaman yang di sana ada gambar-gambar makhluk bernyawa, maka tentunya rumah tersebut atau kediaman tersebut yang ada hanyalah lawan dari rahmat tersebut, yaitu laknat. Karena lawan dari rahmat adalah laknat, kutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya dilarang ya. Dilarang ya memajang ya foto-foto ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini hadis yang berasal dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, hewan anjing, dan ada gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Imam Tabrani. Malaikat yang dimaksudkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW adalah malaikat-malaikat selain malaikat maut. Termasuk diantaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang tidak akan masuk. Begitu juga malaikat-malaikat pembawa rahmat yang tidak akan masuk. Demikian. Adapun malaikat maut, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam rumah manapun. Baik itu ada anjing ataupun tidak ada anjing, gambar ataupun tidak ada gambar makhluk bernyawanya. Bahkan anjing itu bisa juga dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Begitu juga orang yang memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa juga akan dicabut oleh
malaikat maut nyawanya, karena itu tugasnya. Adapun malaikat-malaikat yang disebutkan dalam hadis ini adalah malaikat-malaikat selain malaikat maut. Di antaranya adalah malaikat yang membawa kebaikan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah-rumah yang ada gambar, ada foto-foto makhluk bernyawa, begitu juga ada anjingnya, maka ini sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada hanyalah laknat Allah, kutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, rumah itu menjadi suram, bahkan menjadi sarang jin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, sarang syaitan di dalamnya. Baik ya. Ini hadis yang menunjukkan tentang terlarangnya memajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Jadi tidak perlu kita untuk memajang ya foto, gambar ya makhluk bernyawa ya, seperti contohnya foto-foto kenangan, wisudaan, pernikahan ya, atau foto-foto yang lainnya. Karena ini hanya akan mengakibatkan malaikat-malaikat pembawa kebaikan ini, pembawa rahmat Allah tidak akan datang ya. Malah syaitan-syaitan yang dikutuk oleh Allah beserta dengan kutukan akan datang ke rumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Nah, bila kita mengetahui hukumnya, maka sudah singkirkan semua foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, singkirkan. Masukkan album ya. Kalau bisa dimusnahkan maka musnahkan ya. Demikian. Adapun apabila foto tersebut diserahkan kepada orang lain atau pakaian yang ada makhluk, yang ada gambar makhluk bernyawa yang diserahkan kepada orang lain, maka ini akan memindahkan ya sumber kutukan tersebut kepada orang lain ya. Sumber keburukan itu kepada orang lain, maka jangan serahkan kepada orang lain. Solusi yang disebutkan dalam pertanyaan ini yaitu dengan menjadikannya sebagai lap atau sebagai pel atau sebagai keset, maka itu bagus. Hanya saja sebaiknya adalah dijadikan gambar tersebut yaitu bagian dalam sehingga tidak terlihat, dilipat bagian dalam ya gambar tersebut. Bahkan lebih baik lagi adalah dengan membagi beberapa bahagian sehingga tidak berbentuk ya makhluk bernyawa seperti itu, seperti memotongnya dengan gunting ya menjadi beberapa bagian sehingga tidak membentuk ya gambar makhluk bernyawa. Demikian ya, ini sebagai solusi, dan jangan berikan kepada orang lain sehingga digunakan oleh orang lain ya, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Camp. Kayak mana ya Ustadz? همزه الضموم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضموم ليذكر. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang sesungguhnya beliau minta nasihat. Status beliau adalah seorang istri yang berusaha untuk menjadi istri yang solihah ya, menurut manut ya, dengan suaminya. Hanya saja terkadang suaminya menyakitinya, mematahkan semangatnya, melukai hatinya, dan seterusnya dari keluhan-keluhannya. Baik, sebelum kita menjawab atau memberikan nasihat kepada saudari kita ini, kita ucapkan jazakillahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada saudari dan kepada kita semua, dan memberikan kepada saudari keberkahan
sebagaimana juga memberikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudari dan seluruh kaum muslimin kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara adab, di antara akhlak kepada pasangan hidup kita adalah kita bersabar dengan kekurangannya, kita bersabar dengan gangguannya, kita bersabar dengan kezalimannya, bahkan memaafkannya. Para muslim dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Perhatikan sabda Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara." Kata Nabi kita tercinta Muhammad SAW, janganlah ada seseorang yang beriman membenci pasangan yang beriman apabila dia tak menyukai satu karakternya darinya, maka dia bisa ridho dengan karakter yang lainnya darinya. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Nabi kita Muhammad SAW ingin menyampaikan kepada kita tentang ciri orang beriman, yaitu sabar dengan kekurangan pasangan hidup kita, menanggung gangguan, menahan gangguan, rasa sakit atas kekurangan, demikian pula kezaliman dari pasangan hidup kita. Di mana bila didapatkan satu hal yang tak disukainya, karakter yang kurang, maka carilah hal yang bisa membuatnya ridho. Nah, di sini juga pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa seorang yang beriman itu punya sifat melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan, selain sifat sabar, ya, yaitu mampu untuk melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan dari pasangan hidup kita. Maka seorang istri mestinya mampu melihat kelebihan suami, sebagaimana juga seorang suami harus bisa melihat kelebihan istri. Sungguh kita katakan setiap kita memiliki kekurangan dan kesalahan, ya. Namun bukanlah kekurangan itu yang harus dilihat, bukanlah kesalahan itu yang menjadi acuan bagi kita untuk kita perhatikan, tapi kelebihannya, sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan kita, kita lihat kelebihannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya para ulama mereka menyebutkan salah satu dari bentuk akhlak kepada sesama manusia adalah tahammulul adza, yaitu menanggung gangguan orang lain. Di antaranya adalah pasangan hidup kita. Yang jelas tentunya pasangan hidup kita ini memiliki kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan. Maka semestinya kita menanggung kekurangan itu, ya, bersabar terhadap kekurangan dan kesalahan itu. Demikian. Sebagaimana kita harapkan pasangan hidup kita juga bisa bersabar terhadap kekurangan kita, bersabar terhadap gangguan kita, yang sangat mungkin ucapan kita, tindakan kita ini juga bisa jadi menyakitinya, mengganggunya. Maka bila kita mengharapkan orang lain itu bisa bersabar dengan kekurangan dan kesalahan kita, maka terlebih dahulu kita harus memulai, ya, itu bisa menanggung, bersabar terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain terhadap kita, seperti itu, ya. Maka mulailah, ya, dari diri kita sendiri, ya, untuk memiliki akhlak yang mulia, memenuhi hak-hak
ya pasangan hidup kita. Jangan banyak menuntut. Ketahuilah bahwasanya prinsip seorang mukmin adalah memenuhi hak, bukan banyak menuntut hak. Prinsip seorang mukmin adalah memenuhi hak, bukan banyak menuntut hak. Sebuah ungkapan seorang sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, yaitu ungkapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang ketika dinyatakan oleh Abu Darda yang datang kepada Nabi SAW bahwasanya Salman Al-Farisi itu memberikan ya beberapa ya bentuk tindakan dan sikap, dan di antara ungkapan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu tentang ungkapan dari Salman Al-Farisi adalah a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Berikanlah hak kepada pemilik hak. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap hak itu kepada pemilik hak. Demikian. Mendengar hal ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqa Salman. Salman itu benar. Demikian. Radhiyallahu anhu. Jadi adalah ini ungkapan wahyu yang semestinya ini menjadi prinsip bagi kita sebagai seorang mukmin muslim, yaitu kita bersemangat untuk memberikan hak, bukan banyak menuntut hak. Kita banyak ya lebih bersemangat untuk memenuhi hak-hak siapa saja yang ada di pundak kita, hak siapa saja yang ada di pundak kita, tanpa kita banyak menuntut hak kita. Mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hidup ini berbalas. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan ya dengan kebaikan yang lebih baik. Dan Allah juga membalas keburukan dengan keburukan bila Allah tidak memaafkannya. Demikian. Sampai-sampai para ulama menyebut satu kaidah yang masyhur, yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalnya. Nah, kalau kita punya kebiasaan memenuhi hak tanpa banyak menuntut hak, ketahuilah Allah tak akan pernah lupa terhadap kebaikan hamba-hambanya ini. Maka Allah akan membalas dengan memenuhi haknya. Demikian. Di antara hak pasangan hidup kita adalah memaafkan kesalahannya dan bersabar terhadap kekurangannya. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan suami istri satu dengan yang lain itu bagaikan pakaian? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Demikian. Tahukah kita bahwasanya di antara fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama adalah menutupi aurat, aib, cacat dan kekurangan kita. Yang kedua adalah menjadi hiasan yang memperindah pemakainya. Yang ketiga adalah melindungi dari berbagai hal yang bisa mengganggu pemakainya. Baik, ini fungsi dari pakaian. Maka demikian pula suami istri, hubungan satu dengan yang lain yang mestinya mereka seperti pakaian, berfungsi sebagai pakaian yang menutupi kekurangan, menutupi cacat dan aib pasangannya. Demikian. Bukan malah membongkarnya, bukan malah membukanya, demikian, tapi menutupinya, bahkan menyempurnakannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi hiasan yang akan memperindahnya, yang akan menebarkan ya nama baik bagi pasangan hidup kita. Seperti itu, ya. Bukan malah memperjeleknya, membuat malu. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah melindunginya ya, dari berbagai hal, keburukan-keburukan, hal-hal yang mengancam. Semestinya demikian ya.
maka tutupi kekurangannya. Kita semua adalah pakaian bagi pasangan hidup kita, maka tutupi kekurangannya. Jadikan diri kita sebagai hiasan yang akan memperindah,nya, dan jadikan ya kita sebagai pelindung baginya dari segala keburukan. Demikian. Semoga bermanfaat, dan juga semoga bermanfaat bagi saya pribadi, dan menjadi nasihat juga bagi saya pribadi, dan semoga juga ini menjadi nasihat bagi kaum muslimin yang mendengarkan nasihat ini. Bersabar terhadap pasangan pada gangguannya dan kekurangannya. Itu merupakan akhlak yang mulia. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الفرقان يذكر فالصلاة وبمريم بالعكس حق شفاء